Mulai kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen mata kuliah Filsafat Administrasi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 10 untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Milawati dengan NIM 23002108 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Perkenalkan nama saya Maulidia Devina Putri dengan NIM 23002107. di sini kami akan menjelaskan tentang materi uh, mengenai konsep aksiologi administrasi pendidikan dan aliran filsafat aksiologi pendidikan. Yang pertama yaitu konsep aksiologi administrasi pendidikan. Aksiologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu aksioma yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Aksiologi didefinisikan sebagai teori tentang nilai yang dikemukakan oleh Salam pada tahun 1997. Secara etimologi terbangun dari kata aksios yang berarti nilai-nilai dan logos yang berarti kata-kata, pikiran, ilmu pengetahuan. Aksiologi menurut definisi adalah ilmu yang mengeksplorasi sifat nilai-nilai dan sering dilihat dari sudut pandang filsafat yang dikemukakan oleh Hidayat pada tahun 2006. Aksiologi secara harfiah berarti nilai yang berguna, tetapi umumnya dipahami dalam konteks filsafat sebagai bidang atau filsafat yang pelajari nilai-nilai termasuk tujuan mencapai pengetahuan. Ini adalah salah satu objek filosofis murni yang digunakan untuk mengevaluasi sifat sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam etika, logika, dan estetika yang dikemukakan oleh Moody Harjo pada tahun 2001. Aksiologi menurut Wellwright adalah disiplin filsafat yang menyelidiki berbagai cara di mana sesuatu bisa baik atau buruk, memiliki pengaruh positif dan negatif, dan hubungan nilai menilai dari satu sisi dan fakta-fakta objektif di sisi lain. Menurut Richard Bender, nilai adalah pengalaman yang memenuhi kebutuhan atau menambah pemenuhan. Kehidupan yang memuaskan terdiri dari prestasi dan berbagai pengalaman yang semakin berharga. Aksiologi adalah teori nilai yang mempertimbangkan nilai, manfaat, atau fungsi dari hal yang diketahui dalam kaitannya dengan segala sesuatu yang lain. Teori ini berkaitan dengan jawaban atas masalah seperti nilai-nilai apa yang dicari manusia dan apa yang mungkin berfungsi sebagai dasar bagi kehidupan mereka yang dikemukakan oleh Jalaluddin pada tahun 2011. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai atau moral yang berlaku dalam kehidupan manusia. Dalam konteks administrasi pendidikan, aksiologi mengacu pada studi tentang nilai dan etika yang memandu tindakan administrator dalam sistem pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya aksiologi uh, merupakan konsep yang penting dalam administrasi pendidikan karena membantu memandu tindakan administrator dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai etika. Selanjutnya yaitu aliran filsafat aksiologi administrasi pendidikan. Terdapat banyak aliran-aliran di dalam aksiologi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu aksiologi idealisme. Aksiologi idealisme berakar kuat pada cara pandang metafisisnya. Jika realitas puncak berada di luar dunia ini dan jika ada satu diri absolut yang merupakan prototip akal pikir, maka jagat raya ini dapat direnung pikirkan dalam kacamata mikrokosmos. Dan mikrokosmos
dapat direnung pikirkan sebagai dunia akar pikir absolut. Sementara bumi dan pengalaman-pengalaman sesuli dapat direnung pikirkan dalam kacamata mikrokosmos, yakni sebagai bayangan dari apa yang sejatinya ada. Yang kedua yaitu aksiologi realisme, adalah pandangan bahwa nilai-nilai yang ada di dunia nyata adalah objektif dan dapat diukur secara ilmiah. Aksiologi realisme menganggap bahwa nilai-nilai tersebut dapat ditemukan melalui pengamatan dan pengalaman manusia, dan bukannya hanya merupakan konstruksi sosial atau subjektif. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diuraikan tentang aksiologi realisme. Yang pertama, yaitu nilai-nilai yang ada di dunia nyata adalah bersifat objektif dan dapat diukur secara ilmiah. Yang kedua, yaitu nilai-nilai tersebut dapat ditemukan melalui pengamatan dan pengalaman manusia dan bukan hanya merupakan konstruksi sosial atau subjektif. Lalu aksiologi realisme ini menganggap bahwa nilai-nilai tersebut dapat diukur secara ilmiah. Yang terakhir yaitu aksiologi realisme memandang bahwa tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu. Baik, aliran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu kepada Maulidia Davina Putri. Kepada Maulidia dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai aliran pragmatisme, aksiologi progresivisme, aksiologi esensialisme, aksiologi perennialisme, dan aksiologi rekonstruksionalisme. Yang pertama itu aksiologi pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Sedangkan isme di sini sama artinya dengan isme-isme yang lain yaitu aliran atau ajaran. Jadi, pragmatisme bisa diartikan sebagai suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang kita anggap benar berdasarkan pengalaman kita dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Selain itu, pragmatisme diartikan sebagai aliran dalam filsafat yang berpandang bahwa kriteria kebenaran adalah sesuatu yang memiliki kegunaan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan nyata. Pragmatisme menurut perkembangan zaman merupakan aliran yang paling mudah dan juga dipandang sebagai aliran modern disebabkan karena pragmatisme lahir di tengah-tengah situasi perkembangan teknologi zaman modern saat ini. Aksiologi pragmatisme adalah pandangan bahwa nilai-nilai dapat diukur berdasarkan kegunaannya dalam memecahkan masalah praktis. Aksiologi pragmatisme juga menganggap bahwa nilai-nilai tersebut harus diuji melalui pengalaman dan eksperimen. Berikut ada beberapa poin penting yang dapat menjelaskan tentang aksiologi pragmatisme. Pertama, nilai-nilai dapat diukur berdasarkan kegunaannya dalam memecahkan masalah praktis. Kedua, nilai-nilai tersebut dapat berubah seiring waktu dan pengalaman manusia. Ketiga, nilai-nilai tersebut harus diuji melalui pengalaman dan eksperimen. Yang keempat, aksiologi pragmatisme menganggap bahwa nilai-nilai harus diterapkan dalam konteks praktis dan harus dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah. Yang kelima, aksiologi pragmatisme juga menganggap bahwa nilai-nilai dapat berubah seiring waktu dan pengalaman manusia. Yang keenam, aksiologi pragmatisme memandang bahwa nilai-nilai harus diterapkan dalam konteks praktis dan harus dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah. Kedua, aksiologi progresivisme, yaitu pandangan bahwa nilai-nilai harus diukur berdasarkan kemajuan dan perkembangan manusia dalam memecahkan masalah sosial. Aksiologi progresivisme juga menganggap bahwa nilai-nilai tersebut harus diuji melalui pengalaman dan eksperimen. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diuraikan tentang aksiologi progresivisme. Yang pertama, nilai-nilai harus diukur berdasarkan kemajuan dan perkembangan manusia dalam memecahkan masalah sosial. Yang kedua, nilai-nilai tersebut dapat berubah seiring waktu dan pengalaman manusia. Yang ketiga, nilai-nilai tersebut harus diuji melalui pengalaman dan eksperimen. Yang keempat, aksiologi progresivisme menganggap bahwa nilai-nilai harus diterapkan dalam konteks sosial dan harus dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah sosial. Yang ketiga itu aksiologi esensialisme
di mana aksiologi esensialisme ini merupakan pandangan bahwa nilai-nilai yang ada di dunia nyata merupakan tetap dan tidak berubah seiring waktu dan pengalaman manusia, dan bukan hanya merupakan konstruksi sosial atau subjektif. Adapun beberapa poin penting yang dapat diuraikan tentang aksiologi esensialisme, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang ada di dunia nyata adalah tetap dan tidak dapat berubah seiring waktu dan pengalaman manusia. Yang kedua, nilai-nilai tersebut dapat ditemukan melalui pengamatan dan pengalaman manusia dan bukan hanya merupakan konstruksi sosial dan subjektif. Yang ketiga, aksiologi esensialisme menganggap bahwa nilai-nilai harus diterapkan dalam konteks pendidikan dan harus diajarkan kepada generasi muda. Yang keempat, aksiologi esensialisme juga menganggap bahwa nilai-nilai tersebut harus dihormati dan dipertahankan, dan bahwa manusia harus mengikuti nilai-nilai tersebut. Yang keempat yaitu aksiologi perennialisme, yaitu pandangan bahwa nilai-nilai yang ada di dunia nyata adalah tetap dan abadi, bahwa nilai-nilai tersebut harus dihormati dan dipertahankan. Aksiologi perennialisme juga menganggap bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai yang abadi dan universal, seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan, serta mengajarkan karya-karya besar dari masa lalu. Masalah nilai merupakan hal yang utama dalam perennialisme, karena ia berdasarkan pada asas-asas supernatural, yaitu menerima universal yang abadi, khususnya tingkah laku manusia. Adapun beberapa poin penting yang dapat diuraikan tentang aksiologi perennialisme. Yang pertama, nilai-nilai yang ada di dunia nyata adalah tetap dan abadi, dan harus dihormati dan dipertahankan. Yang kedua, pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai yang abadi dan universal seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang ketiga, pendidikan juga harus mengajarkan karya-karya besar di masa lalu yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Yang keempat, aksiologi perennialisme memandang bahwa pendidikan harus mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan kritis pada anak didik. Yang kelima itu aksiologi rekonstruksionalisme, di mana dalam bidang aksiologi, aliran ini berpandang bahwa proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga halnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya, dan alam semesta tidak mungkin melakukan sikap netral. Akan tetapi, manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tetapi secara umum ruang lingkup tentang pengertian nilai tidak terbatas. Aksiologi rekonstruksionalisme adalah pandangan bahwa nilai-nilai yang ada di dunia nyata harus direkonstruksi dan diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Aksiologi rekonstruksionalisme juga menganggap bahwa nilai-nilai tersebut harus diuji melalui pengalaman dan bahwa pendidikan harus mengajarkan keterampilan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan materi dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Maulidia Davina Putri yang telah menjelaskan tentang aliran filsafat aksiologi administrasi pendidikan. Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai yang ada di dunia nyata. Yang mana aksiologi mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya dan teori tentang nilai dalam berbagai bentuk. Nilai-nilai yang ada di dunia nyata ini dapat berubah seketika. Itu bisa berpengaruh terhadap seiringnya waktu dan pengalaman manusia itu sendiri. Namun, ada juga pandangan bahwa nilai-nilai tersebut tetap ataupun abadi. Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan masa kini maupun masa yang akan datang, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada anak didik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.